Amma ba'du, para bapak, para ibu, jamaah zara ibadah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah sekian hari 2 malam ya. 2 malam kita berada di kota yang sangat mulia ini. Kita sebagai tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya kita mempunyai keyakinan, mempunyai itikat baik, mempunyai prasangka baik bahwa kita sebagai tamu pasti dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah ragu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang datang ke beliau. Rasulullah tidak pernah akan membiarkan orang yang datang ke beliau akan pulang dengan tangan hampa. Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita tanamkan dalam hati bahwa kita sedang sowan, bahasa orang Jawa, paham kan? Sowan itu ya, silaturahmi kepada Rasulullah, sehingga kita harus yakin bahwa kita akan bersuguhan dengan suguhan yang sangat istimewa, berupa pandangan dari Rasulullah, berupa pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itu. Jangan pernah kita menoleh ke belakang kita apa yang pernah kita lakukan dulu. Tidak apa-apa. Yang penting kita mau kembali kepada Allah. Yang penting kita mau kembali lagi kepada Allah. Apapun, sebesar apapun yang pernah kita lakukan, yakinlah rahmat Allah lebih besar dari segala yang ada di muka bumi ini. Termasuk sesuatu yang ada di muka bumi adalah dosa-dosa kita. Yakinkan dalam hati, saya pasti dimaafkan oleh Allah, saya pasti diampuni oleh Allah. Yakinlah seperti itu, tanamkan di dalam hati, jangan pernah ragu. Allah SWT dalam hadis qudsinya Rasulullah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, saya ini menurut apa prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Maka berprasangkalah baik kepada Allah bahwa kita senantiasa akan selalu mendapatkan pengampunan selagi kita mau meminta. Para bapak, ibu, rahimahullah yang sangat kami muliakan, kita berada di satu tempat sekarang ini, tempat yang sangat bersejarah, tempat yang sangat mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah kepemimpinan Islam. Tempat ini disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Namanya tempat ini apa? Sakifah Bani Sa'idah. Apa tempat ini? Tempat ini adalah tempat di mana terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat, Rasulullah wafat itu hari Senin, namun sampai 3 hari ke depan belum langsung dikebumikan. Sampai hari Rabu beliau dikebumikan. Senin, Selasa, Rabu beliau dikebumikan. Kenapa kok sampai telat sampai 3 hari, sampai berhari-hari? Karena memang semua sahabat masih berbeda pendapat mau dimakamkan di mana Rasulullah. Apakah mau dimakamkan di Baqi, apakah mau dimakamkan di mana, atau tempat yang pantas untuk menguburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya seorang sahabat pernah ingat bahwasanya Rasulullah pernah bersabda seorang nabi itu akan dikuburkan di mana dia meninggal. Karena Rasulullah akhir hayatnya meninggal di rumah Sayyidatina Aisyah, salah satu istri beliau, maka Rasulullah dikuburkan di dalam kamar Sayyidah Aisyah yang kita tahu kubah hijau di depan. Para bapak, ibu, rahimahullah, tidak perlu kita panjang lebar tentang sejarah kewafatan Rasulullah. Yang terpenting adalah tempat ini. Tempat ini setelah Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW wafat, semua sahabat sama-sama bingung galau siapa yang di lapangan. Kemudian oleh kami lakukan sebenarnya bukan sejak zaman Rasulullah, tapi tempat ini adalah tempat Rasulullah melakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon katanya masjid-masjid ini adalah
rumah beliau. Jadi kalau disebut Masjid Sayyidina Ali, berarti dulu rumahnya Sayyidina Ali. Di situ disebut Masjid Abu Bakar. Zara ibadah umat. Takbir. Ibu yang mau dipoto sini, Bu. Imam Bukhari, Imamul Muhadditsin, yang karangannya disebut dengan Sahih Al-Bukhari, yang dijuluki dengan Asahhu Kutubil Musannafah. Paling sahihnya, paling benarnya kitab-kitab yang dikarang, yaitu kumpulan beliau kitab Sahih Bukhari yang berisi sekian ribu hadis di dalamnya. Mungkin para bapak ada kesempatan, biasanya masjid itu dibuka setiap waktu, dia dibuka ada berjemaah di situ. Bapak-bapak mungkin ada kesempatan bisa masuk berkunjung ke sana, tinggal lurus aja dari hati kita. Salatkan 2 rakaat di sana tabarukan kepada Imam Bukhari. Disebutkan beliau sebagian